Oke, sudah 56. Boleh semuanya kirim jawabannya. Ais, Dava, Kirana, Kak Raffi. Oh, ini jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E di soal nomor 3 ini? Oke. Sambil dibahas ya, Kadila tunggu jawabannya ya nomor 3 ya. Pada akhir pekan, SR akan menemani Ibu Arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Oke, ini ada siapa nih? Oke. Aisyah A, Dava C. Oke, ada lagi. Mengantar kakak bertemu temannya. Adiknya mengajak, ada yang jawab A sama C. Sama, oke. Sama yang aman, oke. Aisyah C sama A. Oke. Mengantar kakak bertemu temannya. Terus, ada yang D, oke. Adiknya mengajak mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi ke pameran buku. Apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan? Yang paling mungkin ya. Kita coba lihat yang A. Menemani ibu arisan dan mengantar kakak bertemu temannya, ini benar apa salah? Kita lihat tanda baca atau tanda hubung atau kebahasaan di teks itu sangat penting. Di teks ini menyatakannya atau ya, sementara di sini dan. Berarti ini sudah salah ya, kurang tepat ya. Kita lihat yang B. Menikmati akhir minggu dengan bersantai bersama di keluarga rumah ini keluar dari teks salah. Menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Ini yang paling tepat. Kenapa ini yang paling mungkin? Karena kan yang mengunjungi pameran bukunya nggak jadi ya. Berarti yang paling mungkin rencana awal menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Itu jawaban yang paling mungkin adalah yang C. Kita coba cek dulu yang D deh. Menemani ibu arisan tetapi tidak mengantar kakak bertemu temannya. Yang E mengantar kakak bertemu temannya tetapi tidak menemani ibu arisan. Yang D sama E ini mungkin bisa iya bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Jadi D sama E ini punya poin yang sama. Bisa iya, bisa tidak. E juga kan bisa iya, bisa tidak. Jadi kedua ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat ini ya tetap C. Ada pilihannya. Atau karena di sini belum diputuskan yang mana yang akan dilakukan oleh si SR ini. Oke? Aman ini? Kita next ke soal berikutnya. Waktunya sama ya, 2 menit ya. Berarti sampai 19:21. Soal nomor 4. 19:21 ya. Tulis 21. Oke, sudah 21.
Silakan share jawabannya. Yang mana kah yang benar? Oke, sambil kita bahas, kita tunggu ya jawabannya ya. Ketika festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, oke, ada yang jumlah wisatawan meningkat dibandingkan ketika kegiatan tersebut dilakukan. Oke, ada yang ada E2. Namun, ketika Pulau ABC mengadakan perayaan adat daerah, jumlah wisatawan yang datang tidak mengalami peningkatan. Oke, ini teksnya ya. Ada beberapa poin penting di teks ini. Berdasarkan informasi di atas, menangkap pernyataan yang paling mungkin benar. Paling mungkin ya. Yang A, meskipun pameran lukisan diadakan di pulau lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau ABC tetap meningkat. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena di soal ini tidak membahas tentang pulau lain. Berarti ini salah. Yang B, jumlah wisatawan akan mengalami penurunan ketika tidak diadakan kegiatan pameran lukisan di Pulau ABC. Kenapa? Ini kurang, ini salah. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata penurunan di sini ya. Adanya peningkatan dari keadaan awalnya, tapi tidak ada kata penurunan. Berarti ini juga salah. Yang C, mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di pulau lain akan menurunkan jumlah wisatawan di Pulau ABC. Ini ada kata-kata pulau lain ya. Ini tidak ada kaitannya di teks. Tidak dibicarakan di teks. Berarti C juga salah. Yang D, mengadakan perayaan adat meningkatkan jumlah wisatawan dibandingkan dengan tidak mengadakannya. Ini justru tidak dijelaskan di teks ya. Tidak ada informasi tentang bagaimana jika tidak mengadakannya. Berarti yang D salah. Nah, berarti betul ya jawabannya yang kenapa? Karena ini gabungan nih mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di Pulau ABC meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berarti jawaban yang betul ya. Oke, bagus. Tadi yang jawabannya benar. Yang lain yang belum kirim jawaban boleh dinilai sendiri ya benar apa salahnya di soal ini. Oke, kita next ke soal berikutnya. Tadilah kasih waktu 2 menit lagi sampai 20.05 berarti ya. Oke, sudah 20.05. Boleh kirim chatnya ya, jawabannya ya. Sambil Kadila bahas. Di sini banyaknya rumah kosong yang terbengkalai di suatu kampung menyebabkan rumah ditumbuhi tanaman liar dan menyebabkan ada banyak rumah kosong yang terbengkalai. Banyaknya tanaman liar menyebabkan munculnya banyak nyamuk. Meskipun pengurus kampung telah melakukan sosialisasi pola hidup sehat, namun angka penyakit malaria tidak menurun karena banyaknya nyamuk di kampung tersebut. Oke, kita lihat ada yang menjawab A. Oke, kita cek satu-satu pernyataan. Di sini yang A, meningkatnya kasus malaria disebabkan oleh banyaknya rumah kosong terbengkalai. Ingat ya, ini di penalaran. Di sini ada kata meningkatnya. Sementara di soal ada kata tidak menurun.
Tidak menurun sama sama dengan meningkat bukan? Bukan ya? Kalau misalnya bukan dan artinya tidak sama dan meskipun sama, kita harus mengacu pada teks. Dari kata meningkatnya pun ini sudah kurang tepat ya yang A ya. Nah, terus selain itu disebabkan oleh banyaknya rumah kosong terbengkalai. Ini bisa jadi kesimpulan, tapi penyebab penyebab kasus malaria ini secara langsungnya oleh nyamuk ya, bukan oleh rumah kosong terbengkalainya. Tuh, kita cek pernyataan yang kedua, yang B, pilihan yang B. Lebatnya tanaman liar disebabkan kurang tepatnya sosialisasi pola hidup sehat oleh pengurus kampung ya. Ini ya, lebatnya tanaman liar disebabkan kurang tepatnya sosialisasi pola hidup sehat. Ini salah ya, karena tanaman liar itu disebabkan oleh apa? Tanaman liar itu disebabkan oleh rumah kosong, bukan karena sosialisasi. Ini justru lebih ngaco ya yang B ya, lebih tidak tepat. Yang C, banyaknya nyamuk menyebabkan pengurus kampung melakukan sosialisasi pola hidup sehat. Nah, ini kelihatannya benar, tapi ini kurang tepat karena si melakukan sosialisasi pola hidup ini bukan alasannya itu karena banyaknya nyamuk. Karena di sini tidak ada di teks ini tidak ada yang menjelaskan sosialisasi pola hidup sehat itu karena banyak nyamuk tadi nggak ada. Jadi ini ambigu. Jadi ini tidak tidak dimuat di teks. Berarti yang C ini masih salah. Kita coba yang D. Adanya sosialisasi pola hidup sehat menjadikan banyak rumah kosong terbengkalai. Ini cukup ngaco ya, nggak ada ya. Yang E, banyaknya nyamuk di kampung tersebut disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Nah, ini tepat karena rumah kosong menyebabkan tanaman liar dan tanaman liar menyebabkan banyak nyamuk. Jadi secara sebab akibat terbengkalai menjadi penyebab awal banyaknya nyamuk. Jadi E sama A itu sebenarnya hampir sama, tapi yang penyebab langsungnya itu lebih tepat yang E. Yang A itu ada yang kosong. Yang A itu kan kasus malaria itu disebabkan oleh nyamuk. Ya, si nyamuk disebabkan oleh banyaknya rumah terkosong. Nah, si yang tengah ini ada yang kosong, ada yang kurang tepat. Berarti yang A salah. Kalau yang E kan udah bener ya, banyak nyamuk di kampung disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, yang ini aman? Ada yang tanya dulu? Aman, Kak. Oke, makasih Kirana. Kita next soal berikutnya. Jangan ini deh. Jangan yang ini. Tadi induktif ya. Nah, yang ini deh, nomor 8. Sampai 2011 ya. 2011. Oke, ada yang udah. A, ada yang A, ada yang C.
Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Yang lainnya ditunggu. Oke, sudah 11 kita bahas bareng-bareng ya. Yang lain boleh sambil menyusul mengisi yang nomor ini. Oke, ada yang A juga. Oke. Yuk kita lihat. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang. Biasanya, jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Oke. Nah, kalau di penalaran itu kita fokusnya benar-benar ke teks ya. Abaikan kenyataan, abaikan faktanya gimana. Kita fokusnya di teks ini. Oke, kita lihat pernyataan A. Saat ini waktunya jam kantor selesai. Nah, kita lihat di sini. Jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi oleh penumpang. Nah, kita lihat di sini ternyata keadaannya saat ini hanya ada beberapa penjual. Artinya saat ini justru sepi. Kalau saat ini waktunya jam kantor selesai, harusnya ramai dong. Ya, berarti pernyataan yang A masih kurang tepat. Nah, saat ini waktunya jam kantor selesai. Karena ini bukan saatnya jam kantor. Karena kalau misalnya waktunya jam kantor selesai, harusnya ramai dong si pernyataan ini. Harusnya ada kata-kata ramai. Atau harusnya membicarakan tentang ramainya si stasiun ketika waktu jam kantor selesai. Kita lihat yang B. Saat ini stasiun kota ramai oleh penumpang. Oh, ini beda juga ya. Kebalikan yang ini ya. Kebalikan yang A. Kalau ini mah langsung ke ketika waktu jam kantor selesai, stasiun kota ramai ini kurang tepat. Yang C, saat ini bukan waktunya jam kantor selesai. Nah, ini yang betul nih. Kenapa? Karena saat ini kan sepi nih di stasiunnya. Gak ada penjual asongan. Artinya apa? Artinya bukan jam kantor atau bukan jam pulang, bukan jam kantor selesai. Makanya jawabannya yang C. Nih, tadi ada yang jawab C ya? Oke, bagus ya, keren ya. Kita coba cek yang D deh. Saat ini stasiun kota ramai dengan pedagang asongan. Ini kebalikan dengan teks. Saat ini banyak penumpang kereta di stasiun kota. Ini juga kebalikan dengan teks. Berarti yang paling betul adalah yang C. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Kalau ada yang tanyain boleh di on mic atau di chat atau apa ya. Kita coba soal nomor 9. Waktunya sampai 20.15. Oke, sudah 15. Ini udah ada yang jawab nih. Oke, ada yang A. Oke, kita cek yang lain ya. Oke, A lagi. Ada yang A. Ada yang A. Oke, kita bahas ya. Teksnya udah dibacakan sama adik-adik semua. Kita langsung ke soal. Jika siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan, bagian manakah kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Di sini clue-nya optimis ya. Si X ini merasa optimis karena apa? Kita lihat yang A, keluarganya memberikan dukungan penuh kepada siswa tersebut.
Nah, ini benar nih. Jadi, jawaban kalian adik-adik semua benar. Yang ini benar. Kenapa? Karena optimis itu kan rasa percaya diri ya. Rasa percaya diri ini tumbuh ketika si keluarganya memberikan dukungan penuh. Jadi, membuat motivasi untuk dirinya dari dukungan keluarganya atau orang sekitarnya. Sehingga dia percaya diri ini akan menang. Kita cek yang pilihan B. Siswa tersebut secara konsisten mengurangi waktu bermainnya. Ini tidak ada kaitan dengan optimis ya, atau ini hanya dorongan dari pribadi. Jadi bukan optimisnya, bukan rasa kepercayaan dirinya. Misalnya, yang C, siswa X memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menjadi juara. Nah, ini kalau yang C ini dia ada ini adalah dorongan diri. Maksudnya ini bukan bukan faktor yang membuat dia percaya diri, karena dia ini munculnya dari diri sendiri yang dorongan ini ya. Berarti jawaban yang C juga salah. Yang D, siswa tersebut mengikuti bimbingan belajar dengan konsentrasi yang tinggi. Ini tidak disebutkan di teks. Yang E, siswa tersebut sering menjuarai perlombaan Olimpiade Matematika. Ini juga salah karena di soal tidak disebutkan frekuensi sering 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 ikut lomba atau enggaknya. Oke, kita next ke soal nomor 10 sampai 2019 ya. Sampai 2019. Oke, sudah 2019 ada B, ada yang B dua orang, B, B. Oke. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Teksnya sudah adik-adik baca. Di sini taman bermain bla 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 udah dibaca ya. Kita langsung ke soalnya. Di sini manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Kita lihat yang A. Yang A, warga setempat tidak melakukan penggantian fasilitas bermain yang sudah rusak. Kenapa ini salah? Kalau sudah rusak, ini artinya dia sudah fatal banget ya. Sudah fatal banget, sudah apa ya? Kalau rusak itu kayak udah fatal, berarti taman tersebut emang tidak layak gitu. Berarti yang A ini emang salah dan ini tidak ditunjukkan secara spesifik di teks. Kita coba yang C ya. Taman bermain sering digunakan ini untuk kegiatan lain yang dapat merusak fasilitas. Ini tidak disebutkan di teks. Ini juga salah. Yang D. Pada awal warga mengolah taman tersebut, taman bermain dirawat secara berkala. Ini apalagi ya? Ini bertolak belakang dengan teks. Yang E. Taman tersebut tidak pernah mendapatkan pengarahan dari Dinas Pariwisata setempat ini. Sebenarnya mungkin, tapi ini tidak berkaitan dengan si konteks di teks ini ya. Salah. Nah, yang paling betul-betul yang paling benar itu adalah yang B. Betul ya, yang adik-adik jawab. Setelah dikelola warga, tidak dilakukan perbaikan layanan pada taman bermain. Kenapa? Ini yang paling mungkin dari semua pilihan ganda ini. Dan yang paling mungkin itu A sama B sih. Tapi yang paling mungkin itu ada pada layanan. Itu ya, berarti yang paling betul adalah yang B. Oke, yang ini ada yang tanyain dulu? Aman, aman? Aman, Kak. Oke, gimana? Makasih. Kita next soal nomor 11.
Soal selanjutnya. Ini deduktif ya. Yuk, 2 menit ya, sampai 23 berarti. Oke, sudah 23. Yuk, kita jawabannya yang mana? Boleh dipilih. Boleh dipilih. A, B, C, D, atau E? A, B, C, D, atau E? Sebelum kita bahas. Waktunya sudah habis nih. Oke, kita sambil bahas ya. Di sini usia Jijah sekarang setengah dari usia Fahri. Kita tulis dulu. Ada siapa aja ya? Ada Jijah, terus ada Fahri, terus setengah dari usia Fahri. Naora adalah adiknya Fahri yang berselisih 2 tahun. Naura lebih tua 3 tahun dari Satya. Wira lebih muda dari 2 tahun dari Satya. Usia Jijah sekarang adalah 12 tahun. Berarti ini yang paling penting ya. Usia Jijah adalah 12 tahun. Sekarang 12 tahun ya. Terus tadi di sini di awal usia Jijah sekarang setengah dari usia Fahri. Berarti si Fahri berapa? 24 ya. Karena setengahnya berarti 2 kali lipat ya, 24 tahun. Nah, si Naura adalah adiknya Fahri yang berselisih 2 tahun. Berselisih itu berarti dia beda 2 tahun ya. Berarti si Naura berapa umurnya? 22 ya. Terus si Naura lebih tua 3 tahun dari Satya. Berarti si Satya berapa tahun? 3 tahun lebih tua. Berarti dua-dua dikurangi 3 ya. Berapa? 9. Berarti si Satya ini 19. Wira lebih muda 2 tahun dari Satya. Berarti si Wira 2 tahun lebih muda, berarti kurangin lagi ya, kurangin 2. Si Wida. Si Wira berarti 17 tahun. Pertanyaannya, siapakah yang paling tua di antara mereka? Berarti yang paling tua sih Fahri ya, 24 tahun. Oke, yang ini aman gak? Ada yang tanya? Aman, Kak. Aman. Oke, kita next soal berikutnya. Masih teks yang tadi ya. Nah, tapi ini pertanyaan berbeda nih. Berapa usia Wira 4 tahun yang akan datang? Tadi usia Wira berapa? Usia Wira tadi 17 ya, berarti 4 tahun yang akan datang yang mana? 21 ya, berarti yang B 21 tahun. Oke. Ada yang tanyain soal yang ini? Aman, Kak. Aman. Ini nanti ini lalu. Satu soal lagi deh ya.
Terus apa lagi ya? Nah, yang ini. Yuk, satu lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Sampai 27 ya. Oke, sudah 27. Ada yang udah jawabannya? Oke, kita cek ya bareng-bareng ya. Di sini listrik banyak digunakan orang untuk mendapatkan pencahayaan di dalam ruangan. Selain itu, listrik juga menjadi sarana untuk menggerakkan mesin di pabrik. Namun, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat membebani anggaran rumah tangga dan meningkatkan polusi udara. Kita bahas. Di soal yang ditanya itu yang pasti salah. Pasti salah ya. Pasti salah berarti bertentangan dengan isi teks ini. Kita lihat yang A, polusi udara meningkat karena penggunaan listrik yang berlebihan ini sesuai ya sama teks ya. Nih, meningkatkan polusi udara. Berarti ini betul. Yang B, anggaran rumah tangga meningkat karena penggunaan listrik. Ini bisa berlebihan dapat membebani. Ini betul sih, hampir betul ya, betul ya. Yang C, listrik dapat menyebabkan orang dapat mengatur suhu ruangan. Ini tidak ada di teks, tapi ini tidak bertentangan. Kalau pasti salah itu bertentangan. Ini kemungkinan bisa, tapi ini tidak salah. Ini bisa aja, bisa aja. Jadi bisa salah, tapi belum tentu pasti salah. Gimana ya? Intinya gitu ya. Ini masih bisa dimuat di dalam teks, tidak bertentangan dengan teks. Berarti ini masih tercakup benar, tergolong benar. Yang D, pengguna peralatan elektrik mungkin tidak penggunaan peralatan elektronik mungkin tidak menggunakan listrik. Ini juga mungkin aja benar, mungkin juga salah. Tapi ini tidak bertentangan dengan teks ya. Yang D, benar juga. Yang E, penggunaan listrik berlebih tidak menyebabkan polusi udara. Nah, ini udah jelas-jelas melanggar atau salah menurut teks ini. Karena ini tidak menyebabkan, sementara di teks ini menyebabkan. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang E. Gitu adik-adik. Ada yang mau tanyain soal yang ini? Aman-aman? Aman, Kak. Oke deh. Sip. Untuk pembelajaran hari ini gimana nih? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sudah? Sudah ya, aman ya. Oke, sebelum kita akhiri, oh ya seperti biasa, pekan ini ada latihan mandiri ya. Kadila kirim teksnya, link kanvanya di link di chat Zoom ya, di chat Zoom ya. Boleh sama adik-adik dibuka terus dikerjakan selama 30 menit ya. Berarti setelah ini jangan dulu melakukan aktivitas lain. Berarti dilanjut belajar mandiri dengan mengisi soal yang Kadila share di sini. Di sini Kadila yang hari Selasa ya, yang hari Selasa boleh diisi jawabannya gimana. Oke? Oke. Nah, sebelum ditutup kita foto dulu yuk. Boleh nggak Kadila minta on cam semuanya? Biar kita foto dulu, foto bareng dulu. Nah, kan ada. Nah, kan ada. Hai, yuk kita foto bersama dulu. Satu, siap. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih adik-adik ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih adik-adik. Kadilah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Sama. Makasih ya, Kak. Sama. Makasih ya Kakang, Kirana, Dafa, Ais.